Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi untuk dicatat dan dipelajari. Dan kemarin kalian sudah mengumpulkan tugasnya, catatan kalian, dan Ibu sudah memberikan nilainya, dan di sana Ibu sudah memberikan catatan ya untuk kalian perbaiki tentang penulisannya, huruf kapital, kemudian tanda baca itu ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi udah ada beberapa siswa juga yang sudah bagus dan rapih dalam menulis ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah Ibu kirimkan di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi, yaitu mulai dari pengertian, tujuan, serta ciri daripada teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut ya. Kita tarik kesimpulan dari sini bahwa teks deskripsi ini adalah sebuah paragraf yang menggambarkan satu objek ya, hasil kamu melihat, hasil kamu mendengar, hasil kamu merasakan dan meraba itu digambarkan atau dituliskan secara jelas dan rinci. Jadi gagasan utamanya itu adalah ada menggambarkan objek ya. Objek di sana bisa tempat, bisa hewan, bisa benda, bisa orang, dan juga bisa peristiwa ya. Tapi ingat, bukan berarti karena di sini ada kata menggambarkan, lalu ketika kamu disuruh untuk menuliskan sebuah teks deskripsi, misalnya tentang kucing misalnya, lalu kamu berasumsi atau berpikiran bahwa kamu malah menggambarkan bentuk kucing dalam buku gambar gitu, seperti itu. Bukan ya, bukan berarti deskripsi menggambarkan terus kamu menggambarkan bentuk kucingnya misalnya, atau misalnya nanti ibu menyuruh kalian menggambarkan atau menuliskan teks deskripsi tentang ibu kamu, lalu kamu malah menggambar bentuk ibu kamu gitu, bukan ya. Tetapi kamu gambarkan di sini artinya kamu melihat sosok kucing itu, warnanya seperti apa, bulunya seperti apa, lebat ataukah tidak terlalu lebat misalnya, ekornya misalnya panjang atau pendek. Nah, itu hasil melihat kamu dituliskan dalam teks deskripsi ini. Lalu kamu dengar misalnya suara kucing itu seperti apa sih bunyinya gitu. Nah, itu dituliskan dalam teks deskripsi. Oke ya, dari sini mudah-mudahan kamu paham ya tentang pengertian daripada teks deskripsi. Lalu yang kedua, tujuan daripada teks deskripsi. Apa sih tujuannya? Jadi setiap teks deskripsi itu pasti bukan teks deskripsi saja sih sebenarnya. Setiap teks itu memiliki tujuan kenapa teks itu ditulis, termasuk teks deskripsi ya. Di sini tujuan daripada teks deskripsi itu sangat jelas ya, agar orang atau agar pembaca yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut ya. Jadi misalnya ada sebuah teks deskripsi tentang Pantai Minajaya, lalu ada pembaca yang belum datang atau belum pernah ke Minajaya, dan ketika membaca teks Minajaya ini dia bisa seolah-olah membayangkan, dia bisa seolah-olah menyaksikan keindahan Pantai Minajaya itu dari teks deskripsi itu sendiri, meskipun orang itu misalnya belum pernah ke Minajaya. Nah, itu tujuannya. Jadi supaya orang bisa membayangkan keindahannya gitu. Dari misalnya kalau teks deskripsi itu tentang Pantai Minajaya, atau misalnya teks deskripsi itu tentang kucing kamu misalnya. Lalu teman kamu misalnya belum pernah melihat kucing kamu, ketika kamu menuliskan teks deskripsi tentang kucing itu, kamu atau misalnya teman kamu itu bisa seolah-olah bisa membayangkan bentuk kucing kamu seperti apa gitu ya. Itu tujuannya. Lalu ciri-ciri daripada teks deskripsi itu apa? Yang pertama, paragraf deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Objek di sana
Jadi pasti akan ada satu objek yang digambarkan, diceritakan, dideskripsikan di sana, gitu ya. Kalau misalnya tadi Ibu menjelaskan ada sebuah teks deskripsi Minajayaku Indah misalnya. Dari judul saja itu bisa terlihat apa sih objek yang dideskripsikan di sana? Pantai Minajaya gitu ya. Atau misalnya ada judul teks deskripsi misalnya ya. Judulnya kucing kesayanganku misalnya. Dari judul aja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa objek yang akan dideskripsikan, akan diceritakan di sana itu adalah kucing gitu. Ya. Jadi dalam sebuah teks deskripsi itu pasti akan ada objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Lalu yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, kesan indera, ingat ya, indera itu ada indera penglihatan, mata kita, indera pendengaran, kuping kita, indera penciuman itu hidung kita, peraba itu kulit. Nah, semua kesan indera itu bekerja ya. Kemudian kerja kesan indera itu, panca indera kita itu dituliskan dalam sebuah teks. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu dituliskan dalam teks deskripsi. Jadi sangat melibatkan sekali kesan indera. Lalu yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Ya, seperti tadi Pantai Minajaya. Orang yang belum datang ke Minajaya dia bisa merasakan seperti seolah-olah merasakan langsung. Ya. Kemudian yang keempat cirinya, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Contoh misalnya, Ibu menyuruh kalian menuliskan teks deskripsi tentang ibu kamu, mamah kamu, umi kamu, atau bunda kamu. Terserah ya kamu memanggilnya apa ya. Nah, kamu misalnya lihat dulu, amati dulu ciri fisik ibu kamu. Rambutnya seperti apa? Ikal, lurus, sebahu, pendek, panjang, atau bagaimana? Lalu hidungnya bagaimana? Mancung, agak mancung atau pesek misalnya, ya. Atau misalnya kulitnya bagaimana? Putih, sawo matang, ataukah hitam? Nah, itu hasil penglihatan kamu dituliskan di sana, ya. Lalu setelah fisik itu ada psikis. Apa itu psikis? Berarti apa yang kamu rasakan, sifat ibu kamu seperti apa sih? Apakah dia penyayang? Apakah dia pemarah? Atau misalnya dia sangat sabar? Nah, itu ciri-ciri psikis ya yang kamu rasakan dalam hati kamu itu dituliskan dalam sebuah teks deskripsi. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan ya. Dan kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan atau kurang paham dengan penjelasan Ibu, silahkan kalian boleh menanyakan langsung ya, boleh pesan suara, boleh juga tulisan bagian mana yang tidak kamu pahami tentang teks deskripsi ini. Dan supaya nanti lebih paham lagi tentang teks deskripsi ini, Ibu akan memberikan contoh-contoh teks deskripsi dan kita identifikasi ya, mulai dari objek yang dideskripsikan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Terima kasih karena sudah menyaksikan penjelasan Ibu ya, video Ibu. Semoga kita nanti kedepannya bisa bertatap muka langsung dan kita belajar dalam satu ruangan yang betul-betul ruang kelas gitu ya, bukan secara pembelajaran jarak jauh seperti ini. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.